keakraban, kebersamaan, walaupun tidak bertemu langsung dengan kondisi corona, mudah-mudahan ini tetap mempererat hubungan silaturahmi di antara kita pasca Lebaran Idul Fitri 1427. 1441. 41 ya. Ya. Iya, koreksi. Makasih Bang Dekla. Ya. Saya pun belum ada materi, tapi saya bacakan halal bihalal ini dengan narasumber Kepala Desa kita, Lumban Suhi Toruan, Raja Sondang Semarmata, dengan judul Dialog Indonesia, Kabar dari Desa, dengan beberapa agenda acara. Pertama, sambutan dari Wakil Ketua IITB tersebut, Pak Ahmad Prawira Mulia Tarigan. Yang kedua, rencana kegiatan 2020. Ketiga, laporan donasi COVID-19. Yang keempat, laporan lomba menggambar. Dan terakhir, dialog interaktif. Nah, tidak memperlama acara, saya serahkan kepada Sondang. Udah masuk, Bang? Raja Sondang Semarmata untuk sudah itu sudah masuk. Sudah ya, ya Kak. Sudah Bang, sudah Bang. Selanjutnya kita mulailah ya. Ya, lanjut. Siap. Saya serahkan selanjutnya ke Raja Sondang untuk dialog interaktif dua arah pun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Baik. Salam kenal buat semua abang-abang senior, kakak-kakak senior. Perkenalkan, nama saya Raja Simarmata, Raja Sondang Simarmata. Saat ini saya sebagai Kepala Desa Lumban Suhi Toruan. Saya alumni TB 2005, jurusan Teknik Pertambangan. Jadi mungkin kita sharing aja, materinya tadi saya sudah WhatsApp, coba bisa ditampilin nggak? Materinya tentang saya ini ya. Hanya cerita dari desa. Iya, dari desa. Cerita sederhana. Saya WhatsApp tadi. Baik, mungkin dicoba mulai dari itu profil saya dulu kali ya sebagai perkenalan. Baik, salam kenal buat semua. Saya Raja Sondang Simarmata. Boleh dilihat di situ saya SD di Samosir, SMP juga di Samosir, SMA-nya di Siantar. Habis dari Siantar langsung ke Bandung. Kalau orang bilang BTL, Batak Tembak Langsung, nggak singgah di Medan. Singgah Medan ya. Mantap. Baik, saya kuliah di Teknik Pertambangan, ngambil subjur eksplorasi. Jadi habis dari kuliah saya kerja di PT Sinergi 91 sebagai geologist engineer. Kemudian saya membuka beberapa usaha. Ada Tobatik namanya. Tobatik itu dibantu oleh Bang Hoki Situngkir sebagai mentor saya. Beliau yang memperkenalkan motif batik yang Gorga yang dari etnik budaya Toba. Kemudian saya mendirikan juga Sakamadiha. Sakamadiha ini sebuah usaha tenun yang tradisional. Ini lokasinya ada di Samosir. Sewaktu mahasiswa juga saya dirikan sebuah gerakan, namanya Gerakan Samosir Berubah, yaitu ngumpulin anak-anak muda yang dari Kabupaten Samosir untuk peduli terhadap pendidikan. Dan saat ini hampir setahun lah, saya dirikan juga gerakan yang namanya Gerakan Membangun Kampung, saya sebut namanya Gerakan Hita Dot Kita atau Kita untuk Kita. Gitu. Jadi filosofinya semacam ya dari kita oleh kita untuk kita. Gitu. Sekarang profesi saya sebagai Kepala Desa Lumban Suhi Toruan. Oke, next coba lanjut ke slide berikutnya.
Itu senior apa satu angkatan? Ini junior ini 2005. Satu lagi yang Ini desanya Bang Mangolo ya, Bang Raja ya? Baik, mungkin nanti kalau sambil slide-nya muncul, nanti kalau ada pertanyaan atau apa, kita bisa sambil dialog di bagian chatting sebelah kanan ya. Oke, lanjut. Slide-nya belum muncul. Oke. Jadi kita bercerita sedikit. Coba langsung ke slide kedua. Nah, pada masa pandemi ini kita sama-sama tahu hampir semua kegiatan lumpuh. Nah, dari desa sejauh ini yang hanya bisa kita lakukan itu adalah hanya upaya pencegahan. Hanya ya seperti yang kita tahu menyemprot, menyediakan wastafel portable, cuci tangan, sosialisasi, masker, dan lain sebagainya. Hal di luar itu desa nggak punya kemampuan sampai bikin tes swab atau tes segala macam nggak bisa. Namun ada yang lebih saya bilang bukan lebih penting ya, tapi lebih urgent untuk dilakukan, yaitu ternyata COVID ini jauh lebih menghancurkan ekonomi daripada kesehatan. Misalnya sampai sekarang, di desa kami, belum ada kena COVID-19. Belum ada terdampak. Tapi kalau dari segi ekonomi, itu udah bisa dibilang kolaps. Kenapa saya bilang kolaps? Kalau ekonomi desa Lumban Suhi itu terbagi 3. Ada dia petani, ada nelayan, ada penenun. Kalau petani masih boleh lah, masih oke, harga pangan masih ada. Nelayan juga masih bisa, tapi walaupun daya beli turun, nanti ada solusi kita untuk nelayan. Yang ketiga, ada penenun. Penenun ini hampir mayoritas di desa kami. Walaupun dia petani, tapi dia tetap bertenun. Nah, saat ini, tenun nggak punya market, nggak ada yang mau beli, karena berkumpul dilarang, berpesta dilarang, jadi marketnya benar-benar nggak ada. Paling yang bisa kami buat, ya kami mengubahnya menjadi pakaian. Tapi pada masa saat ini, orang membeli pakaian itu jumlahnya sedikit. Orang lebih mementingkan pangan. Oke, coba next lanjut. Slide berikutnya. Baik. Di desa yang kita lakukan itu sebenarnya sederhana. Namun saya kira ini bisa memperkuat ketahanan pangan. Misalnya di desa kami sebelumnya, banyak orang bertanya, gimana sih cara bikin tempe? Padahal kita konsumsi loh hampir setiap hari. Jadi kemarin kita buat pelatihan di desa, kita undang ibu-ibu, terutama yang dari penenun. Next-nya kita harapkan di desa kita ini tumbuh sebuah industri baru, menghasilkan pangan, yaitu membuat tempe. Tempe ini mungkin nilainya nggak kelihatannya simpel gitu, sedikit. Nggak hampir harganya jutaan, nggak. Mungkin hanya 5.000, 2.000, 3.000 satu keping. Tapi kan itu kebutuhan kita sehari-hari. Kalau kita cek rumah per rumah, pasti ada itu tempe. Mau digoreng, mau disambal, mau dipancing, pasti ada. Jadi kita mengupayakan di desa kita buat pelatihan, kita bagi tempenya, kita sediakan raginya. Bahkan kemarin warga posting tuh semua hasil percobaannya mereka dan rata-rata berhasil. Kemudian pelatihan pembuatan bawang goreng. Nah ini juga kita buat karena dulunya desa kita terkenal sebagai penghasil bawang merah. Kalau jenisnya bawang sitapak. Nah next-nya kita ini akan kembangkan dan bahkan kita nggak jual dalam bentuk mentah bawang. Next-nya akan kita jual dalam bentuk udah jadi lah bawang goreng seperti itu. Penanaman-tanaman pangan ini seperti biasa tetap kita laksanakan ini untuk solusi jangka pendek lah, mungkin 1-3 bulan, 1-6 bulan. Di masa pandemi ini hanya bertani kemungkinan profesi yang akan tetap survive. Kemudian penanaman tanaman buah. Jadi kemarin kita buat program, kita mintain donasi dari kawan-kawan. Kita buatin penanaman alpukat, penanaman jengkol, penanaman tuak, dan macam sebagainya. Ini memang bukan solusi untuk pada saat ini. Tapi seperti kita tahu, kehidupan tetap akan berjalan walaupun COVID ini
udah selesai setahun atau 2 tahun ke depan. Harapan kita di 3 tahun mendatang, ya kita udah punya penghasilan dari tanaman buah ini. Karena isu kesehatan kemungkinan di ke depan akan makin sensitif. Dan saya punya prediksi, COVID ini bukan yang akan menjadi terakhir. Kemungkinan ini akan justru bakal ada lagi mungkin virus ataupun penyakit yang mungkin akan jauh lebih dahsyat dari COVID ini. Jadi mungkin ya kita harus siap-siap dari sekarang, mempersiapkan ketahanan pangan yang akan mulai dari desa. Baik, program berikutnya itu, jadi di desa itu kan nelayan kita ada. Nah, nelayan ini menangkap ikan, tapi ikan air tawar, tapi daya beli masyarakat turun, sehingga ikannya itu nggak laku semua. Jadi solusi dari desa, kita buat semacam pelatihan, ikannya itu kita asinkan, kita awetkan. Kita asinkan, kita packaging, kemudian itu akan kita jual nanti. Dengan kata lain, ikannya nggak akan busuk dan mampu bertahan, ya justru kita jadi bisa jual ke luar daerah. Kalau dulunya ikan mentah itu hanya dijual sekitaran Kabupaten Samosir, berikutnya desa kami mungkin akan menjual ke seluruh Indonesia. Bahkan kami undang abang-abang senior semua, kalau berminat, nanti komentar di sebelah kanan itu bisa tinggalkan nama, alamat, nomor telepon, sampelnya akan dikirim dari Desa Numban Suhi ke alamat abang-abang senior semua, kakak-kakak senior semua. Nanti akan kita kirimkan hasil produk pengasinan ikan air tawar yang dari desa kita. Silahkan nanti diketik di sebelah kanan ada kolom itu chatting, kita akan kirimkan. Kemudian di desa kita buatkan program rumah pupuk desa. Jadi untuk memperkuat ketahanan pangan, ya pertanian butuh pupuk, nggak jauh-jauh dari situ. Jadi di desa kita buatkan rumah pupuk, memang masih skala kecil, sekarang masih sekitar 300 liter per sebulan, kita katakan per sebulan. Masih dua drum itu apanya, rumah produksinya. Next akan kita perbesar, akan kita eskalasi produksinya sesuai dengan kebutuhan kita, bahkan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Samosir. Jadi ini pupuk organik cair kita diskus juga dengan PPL atau dengan yang dari USU kakak siapa ya? Kak Kiku kita juga diskus. Bahkan Kak Kiku kemarin nyumbang itu apa? Backlog jamur. Sekarang di desa kita juga udah ada rumah jamur, masih tahap percobaan. Kemarin dikirim hampir 50 backlog, tapi yang jadi hanya sekitar 10%. Jadi memang kita masih belajar lah masalah jamur, belum ngerti 100%. Oke, coba next berikutnya. Slide-nya. Baik. Di desa pada masa pandemi ini, kebetulan di desa kami terjadilah sebuah longsor. Jadi sebenarnya saya ingin cerita kekuatannya sebuah desa, atau kekuatannya sebuah kita alumni, atau kekuatannya sebuah negara ataupun Indonesia kita ini, masih ada yang tersisa. Coba, next. Nah, ketika terjadi sebuah longsor, kita undang masyarakat untuk bergotong royong, kita bilang, mari kita bersama untuk membantu warga kita supaya rumahnya nggak longsor. Karena jika hanya ditunggu beberapa, ya mungkin nggak sampai 1 jam lah, hujan 1 jam, rumah yang di sebelah tadi udah pasti akan longsor. Jadi kita buat undangan dari desa, ini tanpa dibayar loh, tanpa dibayar masyarakatnya, kita undang untuk gotong royong dengan tujuan bersama untuk membangun desa. Coba next. Jadi masyarakat semua gotong royong. Ada yang bikinkan kopi, ada yang bikinkan teh, ada yang ngisiin pasir ke karung, ada yang nebang bambu, dan kemudian next kita lihat hasilnya. Jadi untuk sementara sudah bisa kita buat semacam dinding penahan untuk menjaga rumah ini nggak longsor. Untuk penanganannya sebenarnya kita koordinasi dengan kabupaten supaya mengirimkan alat berat yang ada di PU atau di dinas-dinas terkait.
Namun memang mereka bilang itu butuh waktu dan ya mungkin di tempat lain juga ada bencana. Jadi kita harus cepat. Ini hanya mungkin tindakan bukan permanen ya, bukan permanen untuk mengatasi bencana longsor ini, tapi ini nilainya saya lihat desa mau bergotong royong, desa mau bersama untuk membangun desanya masing-masing. Jadi saya kira kalau ini kita lakukan di desa, ini akan mampu mengembangkan desa menjadi desa maju dan akhirnya itu akan membuat Indonesia makmur. Jadi semacam sekarang di desa juga mungkin gambarnya belum terlampir tadi. Saat ini kita membuat program ternak kambing. Ternak kambing ini kita sediakan di sebuah lahan, kandangnya udah kita bikinkan. Sekarang kita mengajak semua masyarakat yang bahkan yang nggak masyarakat desa Lumban Suhi, siapa saja bisa. Mereka bisa memberikan ataupun katakan tanda kutip menginvestasikan kambingnya di desa kita, desa yang akan merawat. Jadi nanti per setengah tahun atau per tahun kita akan sebuah laporan, Pak Sianu kambingnya udah beranak, jadi ada laporannya dan dia bisa mendapatkan hasil dari situ. Selain membantu masyarakat, nanti jiwa akan mendapatkan hasil dari ternak yang akan di desa kita. Baik itu dari ternak, dari pertanian, nanti akan kita buatkan program yang orang luar bisa terlibat untuk membangun desa. Dan memang kita siapkan formatnya itu bukan format sumbangan lepas. Jadi karena kita lihat segala sesuatu yang berbau sumbangan lepas itu cenderung disalahgunakan. Jadi kita akan berupaya, kalaupun abang-abang atau kakak-kakak senior ingin membantu membangun desa kami mengharapkan abang-abang atau kakak juga langsung sebagai mentornya gitu. Jadi misalnya nih, ada nanti slot kandang kambing misalnya 50 ekor. Jadi abang-abang misalnya ngasih katakan nginvest lah, tanda kutip nginvest ya, bukan invest ke perusahaan besar, invest ke desa. Dari saya 2 ekor ya, dari saya 3 ekor, dari saya 4 ekor. Nanti abang bikin semacam pengurusnya lah. Jadi abang atau kakak langsung memanage dari jauh melalui kita desa. Udah gimana kambing kita Pak Kepala Desa? Nah, nanti desa akan ngasih laporan bersama masyarakat. Sudah demikian, nanti per tahun ya bisa dilihat laporannya. Nanti juga di ladang jagungnya, di ladang macam-macam lah program kita di peternakan, di pertanian. Jadi memang kita melibatkan orang luar pun yang sama-sama berniat membangun desa, ya kita harapkan bisa bergabung di desa kita. Kira-kira demikian cerita untuk pagi ini. Boleh kita sambung dengan tanya jawab. Kembali ke admin. Ya, terima kasih penjelasannya kepada saya karena ini kan Bang Pak Kades ya kan. Ya. Nah, atas sudah banyak informasi yang dipaparkan ke kakak-kakak, abang-abang dan rekan-rekan alumni tentang perkembangan desa Suhi. Si Muhi-Muhi. Ya. Lumban Suhi Toruan, Pak. Lumban Suhi ya. Nah, maaf Pak Kades. Ya. Lumban Suhi Toruan. Nah, ada berbagai program yang telah dikembangkan dari pelatihan tempe yang memang untuk kebutuhan dasar pada saat corona ini, serta yang menarik tadi ada investasi kalau memang kita bisa bergerak, dan dari sisi lainnya juga Pak Kades cukup merawat desa dengan cara yang longsor tadi, gimana masyarakat di sana bisa terhindar dengan keilmuannya lah, saya pikir. Nah, saya buka sesi kepada rekan-rekan untuk berdiskusi, sifatnya diskusi kepada Pak Kades, apa saran, tanggapan, dan ide-ide menarik yang bisa ditawarkan. Dan juga Pak Kades dengan sukarela memberikan sampel, saya pun mau juga itu sebenarnya kan. Boleh dikirim di kolom komentar itu ada itunya. Ini siap. Ada hanya selama dari Bandung itu. Ya, langsung nama, alamat langsung dikirim di situ, kita kirimkan besok. Oh, awak
Bisa dapat semua nih ceritanya, dapat Iya, sampel. siapa yang mengirimkan alamatnya, tapi hanya selama ini ya, selama apa namanya, selama Acara ini. apa namanya, yang kita sedang meeting ini. Oke. Oh, gitu. Siap. Meeting ini ditutup pendaftaran. Oke, sekarang Koordinir saya ketik. Koordinir dan Nas. syarat dan ketentuan yang ikut meeting lah ya. Koordinir. Iya. Nasrul. Iya, Adinda siap. Media. Boleh Ya. bertanya, komentar Adinda. Siap. Dipersilakan 3 pertama lah ya, biar agak ini. Siap Pak Kacuk. Boleh? Saya mulai ya. Siap. Baik, terima kasih. Pertanyaan Assalamualaikum dari- warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Kacuk Sumarto, Teknik Industri Angkatan 78. Dan baru tinggal di Medan ini tahun ke-9,5 ya kira-kira, atau 9 lebih dikit lah. Belum begitu banyak mengenal teman-teman semua dan baru terlibat di dalam grup IA Sumatera Utara ini kira-kira setengah tahun yang lalu. Jadi untuk Adinda Raja Sondang, saya sangat salut dengan upaya-upaya Anda pulang ke desa Marsipature Hutan Nabe, dan itu sebenarnya yang kita butuhkan. Setelah 9 tahun saya ke daerah, saya baru memahami sebenarnya potensi pengembangan ekonomi baik untuk diri pribadi maupun untuk masyarakat sekitar itu adanya di perdesaan gitu ya. Di kota itu hanya untuk kita dan beberapa gelintir orang saja. Nah, tadi yang menarik adalah masalah program ketahanan pangan. Jadi ini adalah salah satu program nasional yang mestinya kita perlu dorong untuk menghindari ketergantungan kita dari pihak luar. Berapa ratus triliun yang harus kita gelontorkan untuk impor pangan, padahal di negeri kita ini kan lahan ada di mana-mana. Ya, tentunya pangan jangan hanya beras ya, beras padi gitu ya. Pangan harus mengikuti keanekaragaman pangan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Politik perberasan ini adalah politik mafia gitu ya, sehingga kita menjadi sangat tergantung. Saya sangat tertarik sekali mengenai ketahanan pangan ini dan saya salut. Nah, tadi saya sempat melihat lahan yang ada dan saya pernah berkunjung ke daerah situ. Bulan Januari yang lalu, minggu ketiga, saya sempat ke daerah tak jauh-jauh dari kampung Lumbasuhi ini ya. Saya mengunjungi teman kita, Jansen. Bang Jansen ini raja di mana itu? Saya lupa, di yang potong leher itu apa ya? Batu Sialagan. Apa namanya itu desanya? Sialagian atau Sialagan itu ya? Sialagan. Nah, beliaunya sendiri raja di situ rupanya. Jadi setelah malang melintang di PTDI dan di BPPT, tahun 2004 pensiun dini untuk kembali pulang ke desanya untuk membangun desanya. Nah, tadi sangat menarik kalau saya melihat program tadi, barangkali kalau berkenan dikembangkan ke dalam integrated farming ya. Artinya ada perkebunan, ada peternakan, ada perikanan, sehingga tidak ada satupun yang kemudian menjadi zero waste. Sebagai gambaran di perkebunan kami juga mencoba untuk integrated farming. Di situ sebagai contoh kami tanam sorghum, kami ada lembu, kami ada peternakan bebek, kami ada perikanan juga. Nah ini muter-muter ya, yang ini ambil contoh saja batang sorghum setelah diperas diambil gulanya atau niranya untuk pakan sapi, letong sapinya bisa untuk pupuk kembali dan mutar-mutar di situ semuanya. Dan salah satu yang barangkali ada
situasi COVID ini itu adalah tanaman obat atau empon-empon ya, itu juga sangat dibutuhkan, dan itu laporan mengenai liburan di situ mungkin akan lebih cocok juga. Intinya bagaimana pemberdayaan masyarakat di situ. Jadi pendek kata saya salut dengan program Adinda ini. Lain waktu saya ingin berkunjung ke sana ya, Adinda ya. Dan jika ingin berdiskusi masalah pemberdayaan masyarakat ini, saya juga sangat senang karena di tempat kami itu juga ada program Karibu Bandesa, Karya Ibu Bangun Desa. Artinya di sini motor penggeraknya adalah ibu-ibu untuk menegakkan 5 pilar ketahanan. Ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, ketahanan ekonomi, ketahanan pendidikan, ketahanan keluarga. Nah, ini programnya seperti apa, detailnya barangkali di kesempatan lain kita bisa diskusikan. Salut untuk Adinda Raja Sondang. Saya kira itu komentar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang, makasih Bang. Ya, ya. Mohon bimbingannya berikutnya ya Bang. Ya mungkin yang paling mungkin webinar lah kan paling mungkin. Ya, terima kasih kepada Pak Kacu atas saran dan saran lah saya bilang, komentar untuk memperbaiki Desa Luhi Kepala Desa. Selanjutnya saya beri kesempatan, saya pikir yang terkait dengan pengembangan daerah, kedekatan geografis dan sebagainya, ada Pak Ari Prasetyo dari Badan Otoritas Danau Toba untuk memberikan sedikit saran, mungkin ide-ide yang apapun yang bisa dikerjasama dan sebagainya. Saya persilakan kepada Pak Ari sebagai, ada Pak Ari masuk? Pak Ari? Ada. Siap. Nah, saya persilakan waktu dan tempat. Makasih, Bang Media. Kok jadi aku pula ngomong ini kan panggungnya Raja. Kedekatan geografis. Semuanya, maaf lahir batin. Sama-sama. Ini berbeda karena semua di rumah halal bihalal itu berbeda. Mungkin bukan masukan, cuman kita juga sudah lama ya melihat khususnya di tempat si Raja ini juga bagus gitu ya, dan beberapa program memang diarahkan ke sana juga, termasuk pengembangan kampung Lumban Suhi-Suhi. Saya nanti coba cari ya, kayaknya ada presentasi kampung ulosnya itu. Dan juga sebetulnya kemarin waktu ada kunjungan Raja Belanda ini salah satu tempat yang difavoritkan ya dikunjungi, cuman memang karena ada beberapa kendala terkait dengan akses ya, karena memang naik kapal dan sulit untuk merapat, dan juga agak jauh dari Bandara Silangit, waktu itu akhirnya dibatalkan kunjungan ke sini. Sebetulnya datang ke sini. Nah, ke depannya saya pikir ini potensinya sangat besar. Presiden juga sudah lihat sendiri waktu itu ke kampungnya tempatnya si Raja ini, dan luar biasa memang Raja ini menjadi satu motor baru ya buat pengembangan di desa itu. Kami sering diskusi juga dengan Raja, dan ke depannya saya pikir akan banyak juga program-program yang diarahkan ke sana karena memang sekarang trennya berubah. Jadi aku cerita sedikit pengalaman tahun 2017 kita waktu itu buka charter flight dari Silangit, dari Changi Airport di Singapura ke Silangit. Kita kerjasama dengan travel agent, jadi kita jual paket waktu itu ke Danau Toba, dan tentunya waktu itu travel pattern-nya, package yang kita jual nggak jauh dari Tomok, menginap di Parapat, Ina Parapat waktu itu hotelnya, dan Niagara, lalu ke Tomok. Kuta Sialagan sempat dikunjungi, termasuk Museum Kuta Bolon di Simanindo, tetapi memang terus terang waktu itu bukan dari kami, dari wisatawannya sendiri. Tempat ini memiliki portfolio yang membuat mereka mirip-mirip gitu, mungkin masukan juga buat Raja. Masukan mereka butuh sesuatu yang
ada experience-nya gitu ya. Jadi kalau cuma nonton tarian, ngelihat si gale-gale menari, terus menari bersama, buat mereka itu cukuplah, tapi nggak harus seharian penuh kita melakukan ini. Jadi mereka sangat haus experience baru. Dan pada saat Singapore Tourism Board waktu itu datang ke Danau Toba dari Singapura, kita ajak juga ke Lumban Suisu tahun 2017 dan mereka sangat happy. Kalau nggak salah dulu tidak ada pemesanan ulos ya, di situ ya, bisa custom misalnya mau ditulis namanya atau apa, dan dalam 2 minggu mereka bisa kirim langsung ke Singapura atau ke tempat lain. Nah, saya pikir apalagi di masa COVID ini sesuatu yang mungkin bisa kita lihat ya kaitannya dengan payment sistemnya gitu, dan juga servis tambahan seperti pengiriman ulos. Tidak harus hari itu dia bawa, tetapi dia bisa terima nanti pada saat dia sudah kembali ke negaranya atau kembali ke asalnya. Mungkin itu aja dikit Bang Media, tambahan dari kita. Selamat buat Raja, semoga amanahnya tetap bisa dijalankan dan bisa menjadi satu generator penyegaran dan perubahan bagi Samosir pada umumnya dan juga desa Lumban Suisu pada khususnya. Thank you. Ya, terima kasih Pak Ari Prasetyo atas saran masukan ke Pak Kades. Saya ada beberapa catatan, nanti saya paparkan lagi. Untuk yang selanjutnya, saya bermohon kepada Pak Arief sebagai pemerhati lah, yang punya pemangku Sumatera Utara melihat kondisi ini. Saya minta waktu dan kesempatannya kepada Pak Arief Trinugroho untuk memberikan saran, masukan kepada Pak Kades. Saya persilakan Pak Arief. Ya, kedengaran suara saya? Kedengaran Pak, kedengaran. Sorry ya, saya belum mandi, masih megang, sambil ngepel tadi soalnya. Gini, ya senior sama junior, walaupun saya kan masih junior ya, jadi senior banyak. Baik, saya tadi tertarik begini karena saat ini tugas saya karena jabatan, jadi ex officio saya sebagai Ketua Harian juga Satgas Pangan Sumatera Utara dan juga tim pengendali inflasi daerah. Jadi Ketua Hariannya. Jadi memang kebetulan sekarang sebagai asisten untuk bidang perekonomian pembangunan dan juga merangkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Jadi memang karena tugas itu tadi saya tertarik soal pangan. Terus terang memang dengan adanya pandemi COVID ini kita harus swasembada pangan ya. Mau tidak mau, tadi juga disebutkan mungkin akan ada virus lain atau wabah lain. Tapi saya tidak membahas ke situ, tetapi bahwa kapan pandemi COVID ini akan berakhir, kita juga belum tahu. Ya. Ini akan berakhir kalau vaksin sudah ditemukan. Itu saja. Kalau vaksin belum ditemukan, ya tidak akan berakhir. Nah, sehingga pangan kita dorong. Khusus untuk pangan bahan pokok di Sumatera Utara 10 bahan pokok. 8 kita surplus, 2 yang minus. Nah, 2 ini gula pasir dan bawang merah. Kalau gula pasir agak sulit lah. Tapi kalau bawang merah, gula pasir kita udah berusaha dengan PTPN nanti ya mencoba untuk memperbesar produksi. Nah, bawang merah kita juga dorong. Kemarin terakhir hari Rabu saya mendampingi Pak Gubernur di Humbang Ngasundutan panen bawang putih dan menanam bawang merah. Jadi bawang merah ini memang kita dorong produksinya nanti. Jadi saya tertarik tadi tidak di sini karena sekarang kan ininya sebetulnya halal bihalal nih. Ini pendahuluan aja. Jadi saya akan hubungi nanti secara pribadi dengan Pak Kades. Pak Kades dengan Pak Kades kan nggak apa-apa ya berhubungan. Jadi siapa tahu kita juga atau Pemprov itu bisa berpartisipasi, memang potensinya sangat bagus. Karena yang di Humbahas itu satu desa, kemarin hari Jumat sore kita rapat kepala dinas, Pak Gub bilang bikin kampung petani di situ setelah melihat potensinya. Setelah kami menanam panen bawang putih dan menanam bawang merah, ternyata potensinya sangat besar sehingga akan dikembangkan kampung petani di situ. Artinya melalui dinas Perkim
Sumatera Utara akan dibantu untuk membangun rumah untuk petani, karena tidak boleh terlalu jauh juga. Kemudian juga akan dibantu kerbau sekian ribu dan lain sebagainya. Jadi memang secara terpadu kita tidak hanya membantu itu mengembangkan satu wilayah hanya parsial saja, satu sektoral. Itu memang keberhasilannya kurang baik atau multiplier efeknya tidak ada. Jadi kita bantu secara terpadu. Jadi itu saja. Nanti saya akan dalami. Tentunya saya akan berkomunikasi aja secara japri dengan Pak Kades ya. Mohon Siapa? ya nanti kita tindak lanjutilah ini. Ya, seperti itu aja. Kemudian kalau ada yang ingin tahu dampak ekonomi terhadap Sumatera Utara, dampak ekonomi akibat COVID ini, saya punya bahannya karena saya dan Bank Indonesia Sumatera Utara terus berkolaborasi. Karena memang terus terang aja kalau untuk kesehatannya sendiri, penanganan pasien itu sudah berjalan ya dengan sektor kesehatan. Kemudian dampak sosial itu bisa dengan jaring pengaman sosial, tapi dampak ekonomi ini yang akan terasa tidak hanya yang di zona merah atau katakanlah yang sudah di wilayah-wilayah yang sudah banyak positif COVID-19, tetapi juga yang masih zona hijau yang belum ada penderitanya juga dampak ekonominya pasti akan terasa, dan ini pemulihannya tidak serta-merta. Jadi memang ini yang kita pikirkan dengan baik. Jadi kalau ada webinar lagi tentang dampak ekonomi, saya bisa mengembangkan satu tulisan juga. Itu saja, Pak Moderator, Pak Media, senior saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Arif. Makasih Bang, makasih Bang. Jadi ada 3 sharing lah, ada saran. Nanti pun yang baik, yang bagus-bagus dari senior-senior kita, dari Pak Kacu, Teknik Kimia 98, Bang Ari Prasetyo, dari Direktur Badan Otoritas Danau Toba, dan Pak Arief Trinugroho, terakhir Asisten Perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Ada yang saya catat, ada masalah tekanan pangan yang pada saat ini memang dengan kondisi COVID seperti ini harus ditingkatkan. Selanjutnya ada dari Pak Arief, experience budaya buat wisatawan lokal maupun asing yang datang ke sana, gimana caranya untuk meningkatkan dan menarik lah agar pasca corona ini, new normal ini, kegiatan ekonomi di daerah meningkat, tidak hanya dari sisi ketahanan pangan tapi experience budaya yang memang satu masukan lah ekonomi buat masyarakat. Nanti dari ketiga memberi saran ini mungkin akan berjaprian lah dengan Pak Kades kan untuk selanjutnya seperti apa. Tanggapan dari Pak Kades, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya mengucapkan sangat-sangat banyak terima kasih kepada semua abang-abang dan senior memberi arahan, dan saya jujur sebenarnya masih muda, saya sangat membutuhkan bimbingan dari abang-abang senior semua. Saya sangat senang dengan tanggapannya, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin berbakti mengamalkan apa yang saya tahu, dan mungkin memang sangat butuh bimbingan lah dari abang-abang gimana caranya kita bikin sebuah desa sebagai prototipe untuk membangun Indonesia. Kalau misalnya ada satu desa kita bikin bagus, ya mungkin ya bisa kita buatkan juga sebagai master plan ataupun fotokopiannya di desa-desa lain juga. Jadi saya minta, saya mengucapkan terima kasih sangat besar kepada yang memberi tanggapan tadi, Pak. Ada Bang Arief Prasetyo yang memang sudah berulang kali kita ketemu, dan memang beliau sangat care dengan pertumbuhan wisata di Danau Toba, dan memang boleh dibilang tanda kutip ya Bang ya, menggiring beberapa proyek besar ke Danau Toba, terutama ke desa saya.
ada itu programnya yang Pak Jokowi, pembuatan kampung Tenun Ulos. Saya mau ucapkan terima kasih. Kemudian kepada Abang yang dari teknik industri tadi dan yang dari asisten perekonomian Sumut, saya berharap kita nanti bisa komunikasi lebih lanjut personal demi membantu program yang ada di desa. Demikian, kembali ke admin, Pak. Ya, terima kasih Pak Kades. Saya mohon izin juga, ini ada informasi. Saya kan moderator bayangan ini, akan masuk moderator aslinya, Kak Misrani Damanik. Waktu 4 kepada Kak Misrani Damanik untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Adinda Kak Media. Misrani. Ya. Adinda Media. Terima kasih Ya. Bang Media. Siap ini. Boleh Assalamualaikum menambahkan Adinda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pertama-tama saya mohon maaf dulu karena saya tadi terlambat masuk. Jadi disambung dengan Bang Media. Pak Kades, salam kenal Pak Kades. Baik. Ya, salam kenal Bu. Salam kenal. Tadi saya ada mengecek dari chat kita, ada beberapa orang yang mau bertanya juga. Ini mungkin saya berikan kesempatan kepada Bapak Boy Sembiring, tadi katanya mau bertanya, Pak. Silakan, Pak. Ya, halo, selamat pagi kawan-kawan. Pagi. Pagi, Pak. Pagi Bang Boy. Ya, senang sekali bisa halal di webinar. Selamat pagi Pak Arif, Bang Arif Prasetyo dan kawan-kawan semua. Ya, saya sangat terkesan sekali dengan Pak Kades nih, Bang Raja ini yang ke kampung untuk membangun. Ya, jadi sangat terinspirasi. Bang Raja, ini secara kebetulan juga memang, kebetulan saya kan di Ikatan Arsitek Indonesia Sumatera Utara. Kemudian kemarin kita ada kerjasama di dengan Boba, ini mohon izin Bang Arif Prasetyo juga bekerja sama mewujudkan rencana pengembangan kawasan Danau Toba. Jadi Ikatan Arsitek Indonesia itu ada mensupport kira-kira 25 arsitek untuk terlibat dalam penataan atau peningkatan kualitas perumahan di sana. Jadi, masuk juga nih, saya lihat daftarnya juga ada masuk juga desa Bapak Lumban Suwi Toruan ya. Ya, jadi memang saya lihat selain dari ketahanan pangan, ya memang kalau untuk kita melakukan pembangunan ini cukup besar kegiatan yang kita yang dilibatkan. Jadi ceritanya ada yang diundang Pak Presiden itu Pak Yori Antar kemarin yang melihat berkeliling Danau Toba. Kemudian Pak Yori Antar pun berkoordinasi dengan kami, dengan kita di Arsitek Sumatera Utara supaya bisa ikut terlibat, dan kami sangat senang diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke kampung sendiri dengan berjibaku di Danau Toba. Nah, yang saya bayangkan antara lain juga adalah karena ini kegiatannya sampai peningkatan sekitar 700 sampai 1000 unit rumah. Nah, ketersediaan material bangunan juga saya pikir itu dan pemberdayaan masyarakat itu sangat bagus yang diadakan di tahun ini ya, dari bulan 6 ini sampai Desember rencananya. Nah, selain tadi ketahanan pangan, saya pikir untuk nilai ekonomi juga kesiapan material bangunan ya, karena selama ini material bangunan itu banyak sekali yang pabrikasi atau bahkan batu bata pun datang dari dari daerah yang cukup jauh gitu. Jadi mungkin juga saya nggak tahu potensi di desa Bang Raja ini mungkin nggak misalnya menyiapkan juga material-material bahan lokal gitu, sehingga tidak perlu jauh-jauh sebenarnya mencari material bangunan ya, baik itu keterampilan misalnya membuat panel pintu atau misalnya
keterampilan untuk mengawetkan bambu, sehingga bambu yang dipakai merupakan bambu yang sudah diawetkan, karena memang kegiatan peningkatan kualitas rumah ini pun bukan dibuat dengan pendekatan yang modern bagaimana gitu, tapi lebih kepada pendekatan-pendekatan arsitektur lokal, material-material yang ada di lokal gitu kan. Nah, jadi dengan adanya penyiapan material ini nanti tentu perbelanjaan pun akan material bangunan tidak akan banyak ke produksi pabrik, tapi uangnya bisa tinggal di masyarakat ya. Proses perencanaan ini kurang lebih kami nanti ada kira-kira 2,5 bulan, kemudian ada sekitar pendampingan itu sekitar 4 bulan begitu untuk pembangunannya, yang diharapkan memang akan dilakukan oleh masyarakat, jadi bukan kontraktor yang kontraktual membangun rumah masyarakat, tapi masyarakat langsung. Ini hebat juga nih, penganggarannya saya lupa totalnya berapa, pokoknya puluhan miliar tahun ini. Jadi ini salah satu masukan saya, apakah mungkin ada potensi itu nanti Bang Raja di sana. Kemudian nanti akan ada juga, kalau nggak salah sekitar berapa rumah, ada 17 rumah adat yang di Lumban Suhi-Suhi juga akan dilakukan peningkatan kualitas. Tentu nanti kita akan jumpa di sana. Mohon nanti dimanfaatkan banyak-banyak tim kita supaya penataan kawasan bisa kita sinergikan. Jadi jangan hanya rumah-rumah saja, tapi penataan kawasan itu saya sangat akan support nanti supaya bisa kita sinergikan. Saya rasa kesiapan-kesiapan itu sangat perlu supaya dana itu pun tidak hanya lewat di masyarakat, tapi tinggal di masyarakat itu untuk penganggaran tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Ya, terima kasih Pak Boy. Pak Raja, ada tanggapan? Baik, terima kasih kepada Bang Boy Sembiring. Mungkin nanti kita bisa lanjut personal, Bang. Terima kasih banyak atas masukannya. Kalau masalah material di desa, pasti ada. Cuman mungkin nanti akan kita bicarakan lebih lanjut masalah apa aja dan jumlahnya berapa dan speknya harus seperti apa. Mungkin kalau di sini orangnya yang lebih bisa kita berdayakan, Pak. Misalnya di sini untuk masalah pembangunan rumah adat ataupun renovasi, kebetulan warga kita itu punya kreativitas, panggorga atau pengukir yang memang bisa membuat ukiran, dan udah banyak yang mereka buat sebenarnya, hanya memang belum digali dan belum diberdayakan secara profesional. Misalnya, kalau misalnya pernah dari Samosir, ada sebuah gereja yang di dekat pantai itu yang dia full bangunannya itu motif gorga. Nah, itu warga kita yang bikin itu, Pak. Warga desa kita. Tapi saat ini, sekarang memang sedang masa pandemi, nggak ada kerjaan. Jadi saat ini justru beliau sedang kita minta untuk membuat ornamen yang bisa dipajang. Sebentar saya tunjukkan gambarnya ya. Enggak kelihatan ya. Gimana caranya supaya bisa kelihatan? Saya WhatsApp ke... Bisa ke host, Bang Raja. Yana mana Yana? Yana coba kasih dulu loginnya. Iya, memang keahlian Gorga ini juga katanya sudah tidak banyak lagi ya, Bang Raja ya. Jadi itu satu kekayaan kita. Di WhatsApp grup, ya. Di WhatsApp grupnya IAITB Sumut udah saya coba posting. Itu yang dibuat, ada namanya Pak Situmorang. Jadi beliau selama masa pandemi ini nggak ada kerjaan karena bangunan ataupun pertukangan nggak ada.
saya punya keterampilan, tapi saya nggak punya uang. Bisa nggak kasih bahan? Jadi saya ke Panglong belikan semen, belikan besi, belikan hal-hal yang dia butuhkan lah. Jadi setelah dibeli, oke, coba bikinkan kreativitas apa yang Bapak bisa bikinkan. Jadi memang contohnya yang ada di WA grup itu yang dia bikin selama masa pandemi ini. Nah, sekarang jadi pertanyaannya di desa, setelah dia bisa berhasil membuat, nah, sekarang bisa kita jual nggak atau bisa kita berdayakan nggak? Kira-kira gitu, Bang. Jadi kalau memang Abang ada project, ya saya harap masyarakat kita bisa dilibatkan karena memang punya keterampilan, dan keterampilan ini nggak semua orang bisa, Bang. Iya, mantap. Udah kelihatan nggak, Pak, gambarnya, Bang? Sudah kelihatan. Oke. Iya. Jadi memang kemarin kita bahkan bicara tentang kalau kemarin PU itu lebih kepada peningkatan rumah, kemudian saya juga memberikan masukan karena rumah-rumah ini terkait dengan setting ya, atau kampung gitu, elemen-elemen kampung begitu, jangan hanya rumah saja, bisa pekarangan atau elemen-elemen perkampungan ya, seperti gerbang dan lain-lain itu bisa ditata. Saya pikir elemen-elemen seperti ini mudah-mudahan kita bisa usulkan nanti nih, Bang Raja. Dan memang kita juga akan kesulitan karena ini proyeknya serentak ya. Nanti serentak dalam 6 bulan ini, itu tadi yang saya sampaikan di KSPN Toba, itu ada hampir 700 sampai 1000 rumah. Tentu serapan tenaga kerjanya kan akan banyak sekali, dan tentu yang terampil juga kan pasti sangat terbatas gitu. Jadi mungkin nanti saya akan banyak berkoordinasi dan bertanya nih ke Bang Raja nih. Bang Raja, siapa? Bang Boy, izin Bang. Bang Siap. Raja coba bisa di-share itu, kayaknya udah bisa di-share, coba. Bisa. Gambarnya bisa di-share. Baik. Nah, berhubung saya udah gaptek ini selama tinggal di kampung, gimana caranya? Share. Saya di WA aja lah, admin aja lah yang masukin. Saya kurang. Oke, siap. Lanjut Bang Boy. Lanjut. Iya. Jadi kembali lagi tadi saya rasa misalnya selain ini ada juga mungkin dulu kan kita sebenarnya punya budaya ya di Toba itu membangun dengan batu, bikin hamparan-hamparan lingkungan itu dengan batu. Ya, jadi tidak dengan paving block seperti itu ya. Nah, alangkah mungkinnya material-material bangunan ini ya, bisa dimanfaatkan jika memang masih ada sumbernya yang tentu dengan kaidah-kaidah lingkungan yang tepat masih bisa kita manfaatkan. Jadi budaya menggunakan batu alam ini kita kembalikan supaya mendapatkan nuansa-nuansa yang baik dan rasa-rasa yang lebih alami seperti itu. Itu yang saya pikir nanti kesiapan kita di daerah juga terhadap material lokal menjadi penting. Terus tadi ada pengawetan bambu ya. Bambu kan dulu di kampung-kampung kita juga sangat dekat dengan masyarakat gitu. Namun pengawetan bambu ini sebenarnya tidak sulit juga ya. Proses proses kimiawi tapi masih aman dengan alam. Namun efek dari penggunaan bambu ini, karena bambu ini mudah tumbuh, 3 tahun bisa dipakai lagi gitu ya, jadi sangat sustain gitu kan. Jadi mungkin potensial juga kalau desa Suhisu itu nanti bikin kebun bambu kebun bambu yang punya material bambu awet seperti itu, sehingga nanti bisa jadi ya kalau mau material bambu awet di kawasan Toba ya ke Rumban Suhi Toruan misalnya begitu usulnya, Pak. Jadi ya keren sekali ya ini. Ini dari batu atau dari cetakan semen ya, Bang Raja? Jadi dia bisa bikinkan dari batu, tapi ini dari semen. Oke. Berarti dicetak ya? Enggak dicetak. Dibikin pakai tangan, nggak punya cetakan. Oh gitu. Jadi diukirnya semen di blok, dicor secara blok dulu, baru diukir ya?
Iya. Oke, iya. Ada yang versi udah dalam proses capnya itu ada, coba ya. Oke, iya. Wah, bagus sekali ya. Bagus sekali ya. Terima kasih, Bang. Itu aja dari saya. Oke, Bang. Nanti kita lebih banyak dari Japri, nanti kita lanjutkan diskusi panjangnya. Terima kasih ya, Ibu. Terima kasih, Bu Misrani. Kembali ke admin. Ibu admin masih tertutup itu mic-nya. Oke, terima kasih Pak Boy, terima kasih. Kita lanjut diskusinya ke yang berikutnya. Tadi sebelumnya Kak Morida katanya mau bertanya, cuman tadi saya periksa lagi di chat, ada Pak S. Hombing yang sebelumnya mau bertanya juga. Mungkin Pak Siombing bisa disampaikan Pak pertanyaannya. Horas Pak Simarmata, Kepala Desa. Horas Pak Siombing. Kepada semua teman-teman ya, IAITB. Yang saya tertarik bahwa Anda itu mau kembali ke desa ya. Pada umumnya orang kembali ke tempatnya itu supaya bisa jadi bupati atau dan lain-lain. Tapi Anda mau berjuang di desa. Dan seperti Anda bilang memang harusnya kita mulai dari desa lah. Karena revolusi Indonesia juga mulai sebenarnya di desa. Ya. Tapi namanya manusia itu lupa sejarah. Pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana Anda lihat di sana ya, ekonomi sebelum COVID lah dulu, berapa sebenarnya penghasilan rata-rata dari rumah tangga di sana? Satu. Yang kedua, penghasilan yang layak sebenarnya di sana berapa per bulannya untuk rumah tangga itu. Itu sebenarnya kita perlu dulu sharing persoalan itu di desa. Karena kalau itu tidak tercapai, maka orang desa akan lari ke kota. Itu satu pertanyaannya. Kedua, mungkin di daerah Anda di sana keamanan mengenai ternak itu cukup aman ya, barangkali ya. Tapi di desa saya itu Lugu Tua di Lintong Nihuta atau Kecamatan Lintong Nihuta, Umbang Has. Itu orang sudah tidak mau lagi memelihara kerbau karena kerbaunya itu dicuri orang. Dan sampai sekarang nggak ketahuan siapa itu pencurinya. Sehingga orang nggak mau memelihara. Ya. Kedua, saya pernah dulu bertugas di daerah Tuntungan di sini, di Medan. Itu pegawai staf saya kebetulan selalu mengeluh. Ayamlah yang tidak aman, kambinglah yang tidak aman, dan sebagainya. Itu saja dulu, Pak Sondang. Ya. Siap Pak Siombing. Anda berhasil di sana. Amin. Terima kasih. Horas Pak. Langsung dijawab ini Bu Admin atau gimana? Iya, silakan Pak, langsung aja. Baik. Ekonomi sebelum COVID, berapa pendapatan masyarakat? Jadi saya kasih gambaran begini, Pak Siombing. Kalau rata-rata penenun, rata-rata saya ambil mayoritas penenun, rata-rata selama sebelum COVID, mereka bisa menghasilkan 4 atau 5 kain tenun yang dihargai mungkin 500.000 sampai lebih. Jadi kalau kita rata-ratakan itu, misalnya kalau dia yang menenun sendiri, dia bisa sampai dapat 2 juta. Kalau dia misalnya kayak yang di sini ada yang bekerja pada orang, yang dia hanya makan tenaga, dia hanya tenaga aja tanpa beli modal dan segala macam, dia bisa dapat lebih dari 2 juta. Tapi setelah COVID, pendapatannya
mendekati nol. Karena apa? Barang nggak laku. Jadi ada pun yang membeli barang itu bukan untuk dijual, tapi karena memang hanya masalah kemanusiaan aja. Jadi harganya itu memang drastis turun, karena memang nggak berputar. Barang diproduksi, nggak berputar, cuma ditumpuk aja. Jadi dibeli pun kain tenun tadi, hanya untuk disimpan di lemari, yang harganya 500.000, hanya dihargai 150.000, 200.000. Itu pun nggak semua ditampung, terbatas. Karena memang nggak tahu mau dikemanakan, barangnya nggak bisa dimakan. Jadi penghasilan yang layak, menurut saya, ataupun menurut kalau kita lihat, kita bisa cari acuan, ya berapa upah minimum regional kalau di desa Lumban Sungi ataupun di Kabupaten Samosir, sekitar 2,6 juta, Pak. Jadi kalau masalah keamanan ternak, saya kira itu kembali ke masyarakat desa sendiri. Ya nggak mungkin sebenarnya kita nggak tahu siapa yang curi itu. Masyarakat desa itu lingkungan yang begitu solid, dan apa yang di ujung desa dikatakan A, itu nggak sampai nggak nunggu hari, biasanya akan sampai ke ujung desa yang satu lagi. Kenapa? Karena ya muter-muter di situ juga sebagai warga desa, kecuali desa yang di pinggiran kota ya. Kalau kami memang desa yang di sebuah pulau, ya memang masyarakatnya cenderung homogen, cenderung ya tahu apa yang terjadi di desa itu, dan kalaupun mengatasi untuk maling, ya tinggal kita aktifkan penjagaan, saya kira bisa. Demikian kira-kira Pak Siombing, terima kasih. Baik. Pak Sihombing, mungkin ada tanggapan lagi, Pak? Artinya, terima kasih Pak Simarmata. Tadi kan 2,6 pendapatan rata-rata, ya. Iya. Jadi, apakah itu pendapatan yang demikian itu kira-kira zaman sebelum COVID ya? Apa itu kira-kira sudah memungkinkan orang desa itu dikatakan lumayan sejahtera, atau sudah bisa itu apa namanya, atau berapa itu sebenarnya mau ditingkatkan, misalnya ini bukan COVID ya, sehingga dengan demikian orang-orang desa ini nanti tidak menjadi apa, keluarlah ya, apalagi orang-orang muda ini. Terima kasih. Baik, kalau misalnya untuk ditingkatkan, ya kalau kita secara manusiawi, ya nggak ada batasnya, Pak. Berapapun asal namanya peningkatan, ya kita harapkan bisa. Tapi simpel aja, kalau misalnya orang merantau ke Batam atau ke Jakarta yang nggak punya skill, ya kan bisa kita tahu, Pak, berapa gaji buruh di luar desa ini atau di kota. Jadi kita samain aja biayanya, mungkin mereka akan tinggal di desa. Sedangkan di desa kami sekarang, Pak, kebetulan ada beberapa industri kecil yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti tenun. Itu pekerjanya bukan hanya dari desa ini, Pak. Itu datang dari Siantar, datang dari Nias, Pak. Dari Nias banyak di sini. Lebih dari 100 orang untuk bekerja di desa kita. Jadi saya kira untuk masalah penghasilan memang, ya namanya manusia udah pasti dia bilang ya setinggi-tingginya. Cuman kalau kita berpikir secara normal, ya berapa sih batas UMR di kota, kalau bisa kita samain dengan UMR di daerah kita, harusnya kalau dari segi penghasilan, nggak ada masalah dong, nggak akan ke kota mereka. Tapi kita yakin, atau kita lihat situasi sosial, orang ke kota itu bukan hanya masalah ekonomi, tapi bisa aja masalah gengsi, masalah sosial, dan macam-macam. Kalau misalnya desa mampu membuat penghasilan setara UMR yang di kota, saya kira mereka nggak akan ke kota. Nah sekarang kalau ditanya desa mampu nggak membuat seperti itu, ya kembali ke desa masing-masing, Pak. Kalau di desa kita kebetulan saya di desa masih seumur jagung, belum ada 6 bulan ini, Pak, jadi kepala desa. Saya masih baru,
baru dilantik Januari kemarin. Jadi memang tugas kita memang memberdayakan ekonomi nih, tugas paling beratnya. Jadi kita bikin pelatihan-pelatihan ataupun di desa itu memang kita harapkan akan muncul industri rumahan yang baru yang akan kita support sehingga ekonomi di desa bisa lebih tinggi. Demikian kira-kira, Pak. Pak Siombing, Mudah-mudahan ada tanggapan? semua sukses di dalam tugasnya. Siap, makasih Pak Siombing, mulai tegodang. Terima kasih Pak Siombing. Ini tadi ada tanggapan dulu sebentar dari Kak Susana Manihuruk. Mungkin katanya mau berpendapat tentang pendapatan masyarakat Lumban Suwi-Suwi. Kak, silakan. Kak Susana. Oke, terima kasih buat Ibu Misrani Damanik. Sedang bertemu dengan Bapak Ibu, salam dan selamat pagi menjelang siang. Nah, hari ini saya tertarik dengan materi yang disampaikan dan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa kami. Karena memang itu sudah dilakukan. Dan masalah perekonomian itu memang Bapak Kepala Desa kami sudah berupaya sebaik mungkin, terutama sudah membuat kegiatan-kegiatan pelatihan. Ketepatan saya juga seorang guru, dan saya juga sudah mengikuti kegiatan yang dilakukan di desa. Contohnya membuat tempe. Nah, tempe itu sudah kami buat dan sudah berhasil. Nah, secara otomatis kalau itu nanti dilakukan di rumahan, atau sudah ada produk-produk yang dari rumah, maka pendapatan ibu-ibu sudah jelas akan meningkat. Karena benar, kalau dulu seorang penenun itu bisa berpenghasilan 2,6 juta atau bahkan lebih, tetapi kalau untuk saat sekarang memang sangat minim sekali, Bu. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa, untuk meningkatkan pendapatan daripada masyarakat desa, itu sudah sangat bagus. Hanya saja kadang-kadang kendala yang kita hadapi, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan itu di Kabupaten Samosir ini agak susah. Sehingga kita perlu pasokan dari luar untuk kebutuhan bahan baku seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya, apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kepala Desa kami adalah terobosan-terobosan yang bisa langsung menyentuh masyarakatnya. Begitu. Jadi ketepatan tadi juga saya lihat itu ada yang mengukir tadi, itu ketepatan di belakang rumah saya rumahnya. Jadi saya kenal dan saya tahu memang Bapak Situmorang itu punya keahlian. Nah, hanya saja sayang mungkin keahlian yang dia punya belum bisa dimanfaatkan sebaik mungkin karena saat ini pandemi COVID, sehingga kemampuannya untuk mengerjakan keahlian dia itu belum bisa dijual atau bisa dipakai untuk gorga-gorga di rumah-rumah seperti itu. Jadi saya sangat apresiasi apa yang sudah diberikan atau yang sudah dilakukan oleh Bapak Kepala Desa kami. Hanya harapan saya untuk kedepannya, alangkah baiknya porsi-porsi pelatihan juga boleh ditambah, karena tidak semua orang suka dalam satu kegiatan, contohnya membuat tempe. Mungkin boleh ke tempat yang lain, atau membuat kerajinan-kerajinan. Kalau tadi ada tenun sudah jelas ya, tenun karena di kampung kami itu banyak tenun. Tapi saya berharap ada pelatihan-pelatihan yang bisa dilakukan lagi, contohnya memanfaatkan sampah-sampah plastik, karena pasti di rumah tangga itu banyak, supaya sampah-sampah itu bisa dimanfaatkan dan menghasilkan uang. Nah, jadi sampah-sampah itu tidak dibuang begitu saja, tetapi sampah-sampah itu bisa diolah dan bisa menghasilkan uang buat setiap rumah tangga. Itu aja masukan dari saya. Terima kasih, Oras. Terima kasih Kak Susana. Ya, terima kasih. Iya, baik. Ini
Kita lanjut ke penanya berikutnya kepada Kak Murida. Silakan Kak, pertanyaannya. Kak, maaf itu speakernya belum dinyalakan. Halo, selamat siang. Ya, siang Kak. Ya, khususnya kepada Kepala Desa Dek Raja Sondang Simarmata. Ya, Kak, nah, ya. Saya pernah ke Kampung Bapak tahun 2006-2007 kira-kira, ditugaskan oleh mantan Sekjen HKBP PWT Simarmata. Apakah itu satu kampung dengan Bapak? WTP Simarmata. WTP ya. Nah, itu beda desa, tapi masih ada satu plan Simarmata. Beda desa, beda desa. Ya, ada. Dia sangat seorang yang sangat impresif ya, sangat. Itu aja. Nah, ketika itu saya datang ke sana dan saya ngelihat kampung ini. Jadi ini bukan desa Bapak ya? Desanya beliau tidak desanya Bapak. Yang Ibu kunjungi apa nama desanya apa, Pak? Saya lupa, tapi saya mengunjungi satu gereja yang bagus banget. Ya. Gereja yang punyanya Pak, yang dimintakan oleh beliau untuk saya cek gitu. Itu saya nggak tahu gereja HKBP, tapi apa nama kampungnya saya nggak tahu. Lupa. HKBP Simarmata itu, Bu. HKBP Simarmata mungkin, Bu. Simarmata. Kampungnya juga Simarmata kalau nggak salah. Iya, iya. Beda desa, beda desa. Beda desa. Tapi pengalaman saya adalah sekitar 13 tahun yang lalu, itu desa, mungkin kan pasti saya lewatin semua beberapa desa. Ini desa ini sangat indah sekali, menarik sekali. Terus terang aja, kalau mau digambarkan, ini adalah sebuah kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Samosir yang luar biasa, yang karena saya juga, mungkin teman-teman juga ada yang mengunjungi beberapa tempat di tempat lain di Eropa, katakan, ini nggak kalah ya, ini indah sekali. Secara apa ya, secara hakiki nggak berbeda. Maksudnya bahkan kita bisa bilang luar biasa, tetapi mungkin kalau kita lebih lihat lebih detail memang ya tentu kita banyak harus berbenah. Cuman begini Pak Raja, saya mendengar dari tadi itu adalah beberapa pemecahan-pemecahan. Ya bisa dikatakan pemecahan yang sifatnya impulsif ya, karena COVID gitu loh. Ini ada kejadian yang tiba-tiba datang dan kita serta-merta melihat ada masalah yang tiba-tiba drop katakan, dan kita cari pemecahan yang juga secepat gitu loh. Jadi sifatnya impulsif gitu. Nah, yang saya bayangkan begini Pak Adik Raja, kalau memang ini adalah sebuah program yang dianggap bagus ya, apakah ini juga dimaksudkan akan menjadi program untuk selamanya? Targetnya sampai berapa lama gitu loh. Nah, sehingga kalau memang kita punya program jangka pendek, sebaiknya kita punya jangka menengah dan jangka panjang. Nah, sebaiknya kalau ini sudah dirangkum, sehingga setiap perubahan juga bisa diantisipasi, dan bahkan ya jangka panjang ini akan menjadi sebuah budaya yang menetap di dalam masyarakat. Jadi sebagusnya bukan saja kita fokus kepada program-program jangka pendek, tetapi juga yang lainnya, menengah dan jangka panjang, bahkan super panjang. Karena saya tahu Samosir ini adalah tempat yang sudah lama sekali, dan katakan kalau kita lebih ke arah misalnya secara ethnicity, kita ngelihatnya juga bahwa kampung ini juga sudah lama pasti, udah lama, dan orang-orangnya juga sudah sangat menetap bagaimana caranya hidup di tempat itu. Nah, saya nggak tahu persis ya, tapi ini juga harus diteliti. Yang menjadi pikiran saya, apakah ini maksudnya gini, ini masukan aja kepada Pak Raja. Kalau Pak PWT itu bisa sukses, atau banyak Simarmata yang sukses, pasti ada sesuatu yang modal mereka gitu loh.
secara karakter pribadi gitu, yang kemudian kita kembangkan kepada keluarga, kepada masyarakat. Nah, bisa dibuat semacam riset. Kira-kira kekuatan apa sih selain skill? Ada nggak kekuatan-kekuatan lain yang dimiliki oleh masyarakat? Nah, ini saya senang dengan apa yang Bapak tadi sampaikan pada waktu di awal, bagaimana masyarakat tuh gampang sekali dikembangkan, diajak untuk melakukan solusi terhadap katakan tadi itu longsor dan lain-lain, sekaligus belajar juga. Itu mungkin untuk generasi yang masih muda gitu. Tetapi bisa dicari ke atasnya lagi, kira-kira kekuatan apa secara spiritual, bukan agama ya, spiritual, bagaimana, atau kalau sekarang lebih dikenal itu adalah kearifan lokal, tapi lebih ke spiritual, yang membuat mereka itu semua sama-sama dibangkitkan gitu loh. Nah, ini lebih kalau mereka akhirnya sadar bahwa ini adalah kekuatan, ini bisa sama-sama mulai dari mungkin udah sempat hilang atau lemah, ini coba sama-sama bisa dikembangkan yang sifatnya program jangka panjang. Menurut saya sih program jangka panjang nggak mesti industri, nggak mesti cari ekonomi, tetapi juga semacam etos kerja. Etos itu dalam artian ke pride mungkin. Wah, kami ada datang dari tempat Bapak, namanya apa tadi ya, Lumban Suhi, yang memiliki karakter seperti ini. Katakan apa ya? Kalau yang paling gampang itu sekarang gini, misalnya kenapa orang Jepang itu sekarang terkenal dengan anak kecilnya tuh disiplin, kemudian pembersih, sehingga permasalahan yang muncul itu gampang kali dipecahkan. Tapi juga kalau di sini apa yang ada gitu. Dan ini menurut saya itu harus didefinisikan kira-kira apa yang mau kita cari juga. Dan kemudian bagaimana kita mencarinya, mencari jawabnya. Secara metodologis juga harus dicari, karena untungnya tempat ini adalah kawasan yang homogen gitu loh. Karena homogen, kita mungkin jadi lebih gampang gitu. Nah, kekuatan-kekuatan yang kita dapat inilah yang kemudian kita simpan, kita buat dalam satu kotak. Tapi selain itu ada juga kelemahannya gitu loh. Ada hal-hal yang sifatnya persoalan-persoalan yang selama ini agak chaos gitu loh. Yang kita mau memecahkan satu hal, tetapi muncul persoalan yang lain karena ada kekuatan-kekuatan yang sifatnya sangat mungkin secara sosial, bukan ekonomikal ya. Kita gampang mungkin ya, bukan gampang sih sebenarnya, tapi lebih terbaca hal-hal yang ekonomi. Oke, kalau nggak dapat 1.000, 2.000, 3.000, aduh apalagi gitu. Tapi kalau hal-hal yang sosiologis kayak gini, mungkin ini juga ada yang terpendam, kemudian tertutup, yang harus kita angkat dari kepala mereka. Jadi ini ada hidden, ada yang tersembunyi, yang kemudian harusnya bisa kita angkat. Jadi kedua ini, potensi dan persoalan-persoalan ini sebaiknya di research. Dan menurut saya Pak Raja pasti sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Setelah lulus dari, atau mungkin waktu-waktu belajar di ITB, kita selalu dicari how to seek the problem and how to solve the problem. Jadi dua-dua ini selalu jalan bareng-bareng. Nah, jadi karena apa? Karena juga tempat ini luar biasa menurut saya sih. Karena saya juga orang Batak, saya kenal gitu loh. Indah banget sih, dan orang-orangnya juga punya potensi gitu loh. Ya daya tahannya, daya juangnya itu juga salah satu potensi. Tetapi bagaimana membuat potensi-potensi yang sifatnya karakter ya dan kayak gini ini itu diarahkan, karena kita nggak bisa lepas ya, setiap tempat yang katanya tadi kontekstual yang kayak gitu tuh itu nggak lepas dari manusianya. Jadi nggak bisa disamakan pemecahan yang di Jogja kita pindahkan ke situ, atau dari Bali ke situ, nggak bisa juga. Agak susah. Di Bali sendiri itu udah ada pimpinan-pimpinan masyarakat yang mengerti tentang masyarakatnya and how to lead the masyarakat. Dan ini juga, saya pikir leadernya sekarang adalah Pak Raja. Dan kemudian akan membawa ke bawahnya itu memakai leader-leader yang di bawahnya, dan semua berpikiran
kalau kita mau secara ilmiah, ya coba kita cari problem atau potensi itu secara ilmiah juga. Jadi nggak sporadis, oke ketemu di sana, ketemu di sini, oke dapat, terus kemudian diapain. Ini harus disimpulkan, dan dari waktu ke waktu itu disusun, kemudian nanti setelah dianalisa, disintesa gitu. Ini mungkin secara ilmiah kelihatannya terlalu ilmiah, tapi itu bisa dibuat juga sangat pragmatis, sangat teknis juga gitu loh. Saya yakin, karena saya tahu karena apa, saya yakin karena apa? Karena leadernya adalah seorang raja gitu loh. Agak beda gitu. Jadi seorang raja yang beda dengan yang lain. Nah, ini yang sebenarnya menjadi viral pada saat itu. Orang yang belajar di Bandung kemudian ke kampung gitu. Nah, yang menjadi gini, tadi saya juga mendengar, waduh, jangan kita yang menjadi ikut mereka. Kita yang bukan nggak menyesuaikan, tetapi juga kita yang membawa atau menyusun atau mengarrange potensi-potensi maupun problem-problem itu menjadi sesuatu yang katakan kalau pada saat ini menjadi sebuah kekuatan dari desa Luman Suhi. Nah, itu yang saya optimis kalau Pak Raja seorang alumni bisa menerapkannya di kampung Bapak gitu. Demikian, mungkin gitu. Terima kasih. Baik, saya tanggapi sedikit. Jadi terima kasih kepada Kak Morida Sialagan. Mungkin kalau dari Batak saya panggil Namboru kali ya. Siagian. Oh, Siagian, aduh. Oke, saya salah lihat. Oke. Jadi begini, Kak. Sebenarnya di desa kita sudah melakukan pemetaan lah. Luas desa kita itu sekitar 300 hektar dengan jumlah estimasi penduduk sekitar 2.000 jiwa. Jadi not too big ya, nggak besar kali ya? Nggak besar banget. Jadi udah kita lakukan, potensi terbesar kita adalah sebenarnya wisata. Kenapa? Yang pertama, kita itu berada di sepanjang garis pantai Danau Toba. Nah, artinya nilai potensi untuk wisatanya besar. Yang kedua, kita punya perkampungan Batak yang masih tradisional, yang itu kemarin dikunjungi sama Bapak Presiden kita Joko Widodo. Kemudian juga di desa kita, mayoritas penenun tradisional. Sebenarnya nilai potensi wisatanya sangat besar. Dan itu yang akan kita genjot sebenarnya kemarin. Tapi berhubung ada pandemi, akhirnya ya wisata kan nggak boleh nih. Ceritanya nggak boleh. Jadi kita harus cepat mengambil sebuah tindakan. Ya, how to survive, kita harus tetap survive, kita tetap hidup, bertahan. Makanya kita banyakin programnya ke ketahanan pangan. Kalau untuk program jangka panjangnya, tetap ada. Dari ketahanan pangan juga, kita nanam tanaman yang tanaman tua ataupun yang berumur panjang, seperti kemarin disumbang oleh Profesor Kiku Tobing. Dia nyumbang bibit kelapa hijau buat di desa kita tanamin tuh sepanjang garis pantai itu. Nanti kita minta lagi tuh tambahnya Bu Prof Kiku Tobing. Jadi double bagus. Ya. Jadi memang ada memang yang untuk jangka pendek, ada yang jangka menengah, jangka panjang, semuanya kita laksanakan. Hanya di desa ini paling simpel seperti ini, Bu. Kemampuan kita, atau kalau kita lihat situasi kantong kita, tanda kutip kantong dana kita, ya yang pertama dipikirkan adalah kita harus hidup, kita harus makan. Masalah pembangunan ke depan itu bisa sambil jalan. Jadi kenapa nggak kita mulai dengan program misalnya kayak tadi, kita gali nilai-nilai historis, kita gali nilai, tetap ada. Paling simpel nilai yang paling berharga yang kita punya itu gotong royong. Makanya ketika kemarin terjadi bencana, kita undang desa, warga semua gotong royong. Bahkan kepala dinas PU-nya datang, dia sangat salut, bilang, wah, kayaknya baru di desa ini ada bencana langsung gotong royong, yang lain padahal nunggu alat berat datang dari PU untuk membereskan. Nah, kira-kira begitu. Jadi memang ya solusi harus kita cari. Ada yang cepat, ada yang agak lambat, ya seperti itu, tergantung situasi yang ada di lapangan. Untuk saat ini di desa kita, saya kira lahan yang bisa dipakai untuk bertani pun, itu estimasi hanya 150 hektar. Jadi ini kita bagi, ya ada yang memang harus tanaman muda. Harus. Kenapa?
Ya karena dia harus makan besok, harus nanam jagung. Kalau hitungan ekonomis mungkin lebih ekonomis kita nanam tanaman tua, tapi besok nggak makan, nunggu pohonnya berbuah 5 tahun, 3 tahun lagi kan nggak mungkin, nggak. Jadi masyarakatnya harus tetap makan. Kalau kekuatan spiritual, karakter, kearifan lokal, saya kira setiap masyarakat pasti punya, dan di kita juga punya, walaupun nilainya itu udah tergerus zaman, tergerus politik, tergerus. Ya kita tahu lah di Indonesia ini nggak jauh-jauh dari isu-isu politik itu merusak nilai-nilai yang ada di masyarakat. Misalnya nggak bisa kita pungkiri, ini mungkin jadi melebar, tapi nggak apa-apa sedikit. Orang yang dulunya gampang gotong royong, tapi ketika di pemilihan bupati hanya mengandalkan 500.000, 300.000, saya kira nilai masyarakat itu akan cepat hancur. Jadi orang akan menilai segala apapun dari uang. Jadi sekarang kita berupaya, memang saya nggak bilang ini solusi yang permanen, kita hanya berupaya mengajak masyarakat kembali, ayolah kita kembali peduli ke desa dengan cara, ya kitanya turun langsung, nggak bisa lagi hanya melalui undangan, oke, gotong royong, nggak bisa. Jadi oke, gotong royong, ya kepala desanya pegang cangkul duluan, nggak bisa dia cuma merintah, memang harus langsung turun. Karena memang udah seperti itu dibutuhkan masyarakat, karena seperti tadi, nilai-nilai yang ada itu udah sangat jauh pergeserannya. Jadi demikian kira-kira Kak. Kembali ke moderator. Jadi sebenarnya udah dapat jawabannya nih dari Pak Raja nih. Ya. Kalau tadi itu, memang ternyata semakin kecil ya, Bapak lihat hal-hal positif yang dulunya ada saat ini. Jadi tapi kita tumbuhkan. Nah, ya, jadi tinggal kecil. Katakan 1 sampai 100 mungkin Bapak bisa buat angkanya berapa, tetapi lebih banyak problemnya, bukan hanya ekonomi, sosial, teknis juga, lingkungan dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana juga seperti masyarakat melihat tempat ini juga ini penting. Bagaimana sih mereka melihat kampungnya sendiri? Ini adalah sebuah pertanyaan. Kalau Bapak itu dari TB melihat kampung Bapak ini adalah sebuah mutiara, gimana mereka melihatnya? Mungkin penenun-penenun sebenarnya sebelum COVID sendiri mereka udah ini, tapi kan ini isunya kan hanya sementara. Tapi secara permanen sebenarnya mereka gimana ngelihatnya? Bapak kembali ke sana, tapi mereka sendiri mungkin tergerus kata Bapak tadi. Nah, ini yang sebenarnya kalau saya tadi simpulkan, inilah persoalan yang sebenarnya yang sulit sebenarnya yang dihadapi oleh Bapak. Bukan hanya artinya bukan secara ada tugasnya ini, tetapi ada banyak yang nggak tertulis di situ yang harus Bapak hadapin sebenarnya di masyarakat. Nah, ini yang saya bisa bayangkan. Jadi masukan-masukan pun sebenarnya masukan-masukan yang diberikan secara umum ke desa-desa itu menurut saya sifatnya sementara aja. Yang dibayangkan itu adalah bagaimana yang tadi tergerus tadi itu bisa terus kemudian naik lagi sehingga mereka bilang oke, Lumban Suisui memang satu desa yang beda dan kita akan menjadi kayak misalnya menjadi starting point dari pembangunan yang mungkin dipimpin oleh Pak Ari. Nah, ini juga yang pernah saya diajak dulu itu oleh grup-grup yang lain, ayo Bu Morida nanti sebagai ini, saya bilang gini, kalau Anda mau memikirkan Samosir seluruhnya gila oleh 1 orang atau 2 orang, 3 orang, ini nggak mungkin. Bagaimana kita mulai dari sebuah desa? Nah, karena apa? Kita kenali desa itu, kita datang, kita kenalin, ya mungkin lama-lama kita jadi ngerti ya, kita kenal, kita ngerti persoalannya, dan kita mungkin menjadi menyatu, bersahabat, dan kita bisa giving the solution. Nah, kalau ini kita lihat Kak Murida, sebentar Kak, mohon ini potong sebentar, waktu kita dibatasi sampai jam 12.30. Ada 2 penanya lagi yang menunggu untuk bertanya. Kalau kayak gitu cukup. Thank you. Terima kasih Pak Raja. Makasih Kak. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dulu ke Kak Ita. Kak Ita, silakan Kak Ita, waktunya langsung ke pertanyaan saja. Oke.
Mudah-mudahan ini bisa singkat. Mungkin bukan pertanyaan, tapi sekedar usulan untuk Pak Kades dan mungkin untuk kita semua di sini sebenarnya. Saya setuju dengan pangan itu, kita harus punya ketahanan pangan karena krisis pangan 2030 ya, perhitungannya, tapi kita nggak tahu apakah lebih cepat, mudah-mudahan sih nggak terjadi sama sekali. Jadi memang kita harus Kok persiapkan nggak ada dari sekarang. gambarnya? Oh, maaf. Halo? Nah, Sudah? gitu Oke. dong. Jadi saya lebih halo? Iya, lanjut. Iya, Kak. Lanjut, Kak. Oke. Hilang gambarnya lagi. Ya, jadi saya lebih concern ke pelestarian bibit lokal. Karena kita selama ini memang banyak sekali ini udah kejadian bibit-bibit lokal yang sebenarnya paling tahan dengan kondisi alam kita itu tergerus, itu hilang karena banyak impor bibit dari luar, banyak persilangan-persilangan. Memang mungkin di satu sisi ya persilangan itu dibutuhkan untuk mungkin jadi lebih tahan penyakit atau apa gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang akhirnya harus menggunakan lebih banyak pupuk, lebih banyak pestisida, jadi mahal. Menanam itu petani itu jadi pengeluaran dia tuh sangat besar gitu. Untuk hal-hal yang bahan-bahan kimia atau yang dulu tidak pernah mereka pakai. Saya nggak tahu ini mungkin nanti Kak Kiku bisa jelaskan secara teknis karena saya bukan orang pertanian. Jadi itu ada yang namanya agroekologi. Itu kita bisa bertanam tanpa menggunakan pupuk dan pestisida. Dan untuk menghalau hama itu mereka punya tekniknya. Nah ini saya juga masih belajar dan mereka bilang ya masing-masing daerah dengan tanaman asli mereka itu biasanya punya pasangannya. Itu bisa saling melengkapi. Jadi si hama ini nggak akan datang. Kemudian tadi saya setuju juga itu dengan Pak Kades tanaman itu hanya punya sekian hektar dibagi antara tanaman umur jangka panjang dengan yang jangka pendek. Kemudian di jangka pendek juga saya pikir masing-masing rumah tangga itu bisa berbeda-beda tanamannya. Jadi mereka bisa saling melengkapi supaya kebutuhan pangan di desa itu bisa mandiri, tidak perlu tergantung dari luar. Kemudian kemarin ada juga ikutan webinar kayak gitu, itu di salah satu desa di Jawa Tengah, daerah Bantul, mereka membuat pasar desa. Jadi mereka hanya mengimpor beras dan minyak goreng. Kebutuhan lain hampir semuanya dipenuhi oleh desa itu sendiri, antar warga. Nah, setelah itu kebutuhan dasar mereka pangan itu terpenuhi untuk setiap kepala keluarga di situ, baru mereka memikirkan yang lain. Oh, kita bisa buat wisata, oh kita bisa buat ini, karena yang kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi di situ. Kemudian untuk pangan, ini kan mungkin yang jangka pendek itu juga banyak beberapa sulit ya, bisa cepat busuk atau segala macam. Nah itu dibutuhkan juga teknologi pasca panen itu di SITH ITB sudah ada, bisa juga mungkin komunikasi nanti Pak Kades ke sana dengan dosen-dosen kita di ITB. Ya, kira-kira itu aja sih yang mau saya sampaikan. Terima kasih, Bu Moderator. Silakan kembali ini karena waktunya udah mepet. Masih ada satu penanya lagi ya. Silakan. Terima kasih. Silakan Pak Kades. Udah langsung. Saya terima masukannya. Nanti kita coba komunikasi lebih lanjut. Speaker. Silakan Kak Kiku. Oke, thank you. Tadi banyak kali permintaan sama si Raja ini. Dia masih berumur seumur jagung dia jadi kades. Nah, saya sebelum dia jadi kades, dia udah kejar saya tuh. Minta dukungan. Dan saya sangat bangga dengan Raja yang mau turun ke kampung.
Yang kedua, yang saya ini, tidak mungkin raja ini bisa mengerjakan maunya kita ini dalam sekejap. Banyak kali maunya kita. Dari tadi saya dengar. Ya. Tapi dari raja setiap hari bisa komunikasi sama saya. Mau mengenai jamur, mengenai apa, dia selalu komunikasi sama saya. Kita dari pertanian saya sudah bilang kami siap untuk membantu dari USU. Tapi banyak teman-teman yang mau mendukung raja. Jadi kita nggak usah takut. Hanya mungkin saya minta, ini kan Kades ini 5 tahun ya. Nanti tiap tahun mungkin raja ini kita undang webinar. Apa sih improve per tahunnya yang dapat. Karena setelah dia 5 tahun jadi Kades, saya mau minta jadi Bupati Samosir. Itu. Ya, mau Bupati Samosir. Setuju. Dia jadi ini. Makanya mesti dulu. Kita wajib, saya sebagai senior di situ, wajib kita dukung raja ini dalam segi teknologi, dari segi apapun untuk mendukung raja. Itu aja yang saya kira. Hanya tolong tahun depan kita undang aja raja lagi kembali webinar ini halal bihalal yang nggak pakai kue minum hari ini. Jadi supaya raja tuh kita mau lihat ada improve nggak selama dia. Karena dari siap. Sebelum raja menjadi Kades masih mencalonkan diri, saya diskusi lama beberapa kali dengan raja di Toledo. Lebih jago dia dari saya loh. Ide-idenya. Ya, luar biasa ide-ide dia. Saya mau mengembangkan ini Kak, saya mau ini Kak, saya ini. Saya kira yang tak terpikirkan kita pun dia sudah pikirkan. Jadi sekali lagi kita dukung raja dan senang diundang raja di sini untuk jadi pembicara. Terima kasih. Terima kasih Prof, makasih. Ada lagi Bang Raja? Mungkin Udah, sekalian menutup presentasi hari ini. Presentasi kali ya. Jadi saya mungkin ke depan akan banyak meminta bantuan nih kepada abang-abang dan kakak senior. Jadi ya kita memang dari kampus sudah didoktrin untuk membangun Indonesia. Jadi saya pikir sewaktu saya di kampus, gimana caranya saya yang dari kampung bisa membangun Indonesia? Jadi paling simpel dalam pikiran saya, ya saya bangun yang di sekitar saya saja dulu. Jadi memang satu hal yang mungkin sebagai masukan, walaupun saya dari junior, kepada kita semua IA, baiknya kita saling support, segala potensi yang ada kita manfaatkan, ada peluang ya kita bagi ke teman kita, bahkan ya mungkin kita kenal tapi memang ada peluang untuk kita bagi ya kita bagi, terutama kepada katakan yang kita punya cita-cita Indonesia lebih maju. Ketika Pak Jokowi bilang membangun Indonesia itu dari pinggiran, saya nangkapnya itu malah membangun Indonesia dari desa. Jadi saya harap mungkin ke depan ya IITB mungkin punya program atau bisa bersinergi dengan desa, itu akan sangat bagus. Dan saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada perkataan yang silap dari pembicaraan kita tadi. Terima kasih, kembali ke admin. Baik, terima kasih banyak Bang Raja. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber di acara kita hari ini. Banyak sekali informasi dan wawasan yang kita sama-sama dapat dari hasil diskusi kita hari ini, terlebih lagi mengenai informasi dari Desa Lumban Suwi-Suwi Toruan. Baik, mungkin dengan berakhirnya diskusi ini, foto dulu nanti. Oh ya, belum ditutup baik. foto. Sebelum ditutup, mungkin ini kita semua abang kakak, bapak ibu yang wajahnya belum muncul di layar, silakan diaktifkan dulu videonya supaya bisa kita foto bersama-sama. Ya. Yang foto siapa ya, Kak? Host. Bisa? Hostnya ya. Ya, nah, jangan-jangan nggak ada. Capture. Atau sama Ibu Ira aja sekalian. Baik. Sebentar. Bu Ira print screen. Sirau. Ya. Nah,
Ya, Bang. Itu masih ada Oppo A7. Ya, abang-abang yang belum muncul videonya, silakan diaktifkan dulu videonya. Pak Siombing. Kayaknya titip absen ini. Absen. Bang Safri backlight tuh, gelap mukanya nggak kelihatan. Dia Jangan tuh di horor depan dari tadi jendela. disuruh pindah nggak mau. Emang selalu gitu dia tuh, kalau Zoom meeting pasti belakangnya jendela. Baik, sudah. Baik, dengan berakhirnya diskusi kita tadi, maka berakhirlah acara halal bihalal kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan terselenggaranya acara ini jadi semakin meningkatkan silaturahmi dan kita bisa saling berkenalan dengan sesama teman-teman di Ikatan Alumni ITB Sumut. Sebelum ditutup, mungkin kita berdoa dulu. Saya mohonkan kepada Bang Fahmi untuk bisa memimpin doa kita bersama. Lagi nyetir. Sorry. Yang lain dulu. lagi di jalan. Siapa nih Bang Fahmi? Sambil nutup. Bang Dekla lah, Bang Dekla. Bang Dekla. Request doa oleh Bang Dekla. Siap. Baik, mari kita mengheningkan cipta ya, untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga kita diberikan hati yang damai, hati yang lapang, hati yang tenang, yang kuat semangat di pandemi ini untuk tetap sinergi, tetap bisa patuh dengan protokol kesehatan, tapi juga tetap produktif sehingga kita semua bisa memberikan kontribusi terbaik kita terus pada bangsa ini. Ada yang bekerja di desa, ada yang bekerja di kampus, ada yang bekerja di perusahaan, dan semuanya kita tetap semangat, kuat, dan tetap berusaha hebat untuk memberikan yang terbaik yang kita punya, sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang memang berarti. Demikian pertemuan hari ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing sekitar 1 menit. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik. Raja. Maka acara kita hari ini kita tutup. Sampai bertemu lagi di kesempatan lainnya dan kita lanjutkan lagi silaturahmi kita di grup WhatsApp ITB Sumut. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Udah fotonya ya? Fotonya udah. Saya udah kirim ke perempuan ITB. Langsung dikirim. Kok nggak pakai secis tadi? Fotonya candid tadi tuh, nggak pakai dihitung. Iya. itu. Pengumuman Ini ada secis gitu loh. Pengumuman dikit. Kalau ada yang mau memanfaatkan Zoom ini, fasilitas Zoom, boleh dipakai. Karena ini unlimited, kita pakai anggaran di ITB, bisa sampai akhir Juni. Jadi kalau mau webinar banyak, silakan aja kontak nanti. Oke. Khusus untuk ITB lah ya Bang ya? Webex lah, ini cuma 100 ya kalau Zoom. Nggak bisa lebih dari 100 orang. Khusus untuk ITB ya Bang Sapri ya? Kalau pakai Zoom nggak bisa lebih dari 100 orang. Khusus untuk ITB tapi ya? Kita yang webinar itu nggak sampai 100 itu. nampak di situ reskomennya 170 itu ya.